disampaikan oleh Ustaz Fakih selaku pengampu kepondokan secara lebih jelas dan lebih detailnya. Kemudian untuk persiapan di tahun ajaran baru, kami dari pihak sekolah menyampaikan bahwa untuk meminimalisir kehilangan uang jajan, kemudian lagi supaya anak-anak juga kenal dengan teknologi yang sekarang sudah banyak sekali beredar di masyarakat, kami dari sekolah insya Allah di tahun ajaran baru nanti akan bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan yang akan mensupport sekolah untuk pengadaan alat-alatnya, yaitu berupa e-money untuk jajan di toko sekolah. Jadi yang selama ini anak-anak memegang uang tunai, terkadang mereka lari-lari, jatuh, tidak tahu di mana. Kemudian nun sewu setelah ditelusuri, kalau biasanya ketentuan dari sekolah itu maksimal memegang uang jajan 50.000, ternyata banyak dari anak-anak yang masih menyimpan uang jajan dengan nominal yang lebih besar dari itu, dan ketika hilang, teman saya itu sekolah tidak bertanggung jawab karena melebihi dari ketentuan yang sudah disampaikan sekolahan. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu kami berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya perputaran uang jajan ini tidak terlalu bebas, dalam artian bebas karena kemungkinan hilang itu besar. Nah, itu nanti berupa kartu Bapak Ibu sekalian. Kartu yang itu bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian dari rumah, tidak harus memberikan ke sekolah uang jajannya. Itu nanti bisa diisi dari rumah. Mau dari non sewu ini saya sebutkan contohnya, bukan berarti saya di endorse. Mau diisi melalui Alfa bisa, melalui Indomaret bisa. Nah, sepertinya kan tempat-tempat tersebut terjangkau dari tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Atau mau minta tolong ke pihak sekolah untuk mengisikan, nanti juga bisa. Kartu ini nanti ada identitas masing-masing anak. Jadi wujudnya seperti kartu pelajar Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, loh Bu, nanti kalau misalnya kartunya jatuh atau mungkin diambil temannya, kan sama saja Bu, nanti bisa dipakai jajan sama pihak lain ya. Nuwun sewu, nanti kartu tersebut masing-masing anak itu ada PIN-nya. Kalaupun itu ditemukan orang lain, kalau PIN-nya tidak tahu kan tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau misalnya keefektifannya juga ketika dikeluarkan dari pondok pesantren ini, dari sekolah ini dibawa keluar, kartu tersebut juga bisa untuk membayar misalnya di Alfamart, di Indomaret, itu juga bisa. Bisa digunakan untuk pembayaran e-money di toko-toko di luar juga. Nah, kemudian untuk tetap membatasi nominal jajannya, kami minta tolong ke pihak penyedia layanan tersebut untuk men-setting. Jadi misal dalam 1 minggu atau per hari, berapa nominal maksimal yang bisa digunakan untuk transaksi masing-masing anak. Misalnya per hari maksimal bisa transaksi 15.000. Nanti setelah 15.000 itu tidak bisa digunakan, harus nunggu pergantian hari lagi. Kurang lebihnya begitu. Hal ini
semata-mata supaya keuangan jajan anak-anak lebih tertib dan lebih terkontrol. Bahkan kemarin sempat direncanakan bahwa kartu itu nanti yang memegang bagaimana kalau penanggung jawab tokonya saja Bu menghindari kartunya jatuh, monggo. Kartunya juga sudah diberikan kode PIN. Jadi saya mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian juga. Apakah dengan menggunakan sistem kartu tap untuk jajan ini, Bapak Ibu sekalian selaku wali santri siap dengan menjalankan model transaksi jajannya anak-anak dengan menggunakan e-money tersebut? Saya tetap meminta masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Seandainya Bapak Ibu sekalian sepakat, insya Allah di tahun ajaran baru nanti kami pihak sekolah langsung akan memulai menggunakan e-money tersebut. Dan itu juga bisa untuk menjadi tabungan anak-anak juga, sehingga uang simpanan anak-anak tidak disimpan di lemari lagi, tapi bisa di tabungan mereka masing-masing. Nah, tujuannya ini nanti sambil mengambil buku rapor, monggo Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke wali kelas siapa yang sepakat, dan mungkin ada yang keberatan juga, monggo nanti disampaikan ke wali kelas masing-masing deh Bapak Ibu sekalian. Kami menawarkan untuk program pengelolaan uang saku anak-anak di tahun ajaran depan menggunakan sistem seperti yang saya jelaskan tadi. Itu terkait dengan lalu lintas uang jajan anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya lagi untuk tahun ajaran depan, insya Allah semuanya masih berjalan seperti yang sudah kita jalankan. Dan alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan tambahan guru untuk mengampu tahfiz yang putra. Jadi di tahun ajaran depan harapannya lebih terkontrol lagi, dan kegiatan untuk setoran dan hafalan dikonsepkan masuk di jam pelajaran Bapak Ibu sekalian, supaya setoran dan hafalannya nanti harapannya lebih tertib, baik tertib anak, tertib pengampu, dan tertib dokumen administrasinya. Oke, itu nanti di jam pertama, mumpung anak masih seger, mumpung anak masih udaranya juga belum terlalu panas, jadi di awal pembelajaran kelas itu digunakan untuk hafalan dan setoran terlebih dahulu. Yang tadinya ada di tempat ibadah, dalam arti kalau anak putri kan di sini deh, kalau anak putra di masjid, nanti semuanya masuk kelas. Kurang lebih begitu untuk konsep di tahun ajaran depan. Kemudian yang berikutnya lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena penerimaan raport kami ajukan di hari Kamis. Mangke tanggal raport itu tanggal 22, besok Sabtu.
Tetapi kemarin dikarenakan ada hari libur yang anak-anak tetap beraktivitas, dan juga kemarin itu sempat yang ada cuti bersama, tapi kebetulan anak-anak juga sedang tes, itu kami bablaskan itu bahasa Indonesia ini kalau Pak Musa diteruskan, jadi kami lanjutkan waktunya sehingga kami gampilipun ijoli nyata Bapak Ibu sekalian. Yang 2 hari itu kami ijoli di hari ini, kami ganti di hari ini untuk bisa lebih awal pengambilan rapor dan pulangnya. Dan tahun ajaran baru itu nanti kegiatan pembelajaran dimulai di tanggal 22 Juli. Jadi tahun ini liburnya panjang 1 bulan. Hanya saja untuk santri kelas 8 ke atas biasanya akan dihadirkan beberapa hari lebih awal daripada yang kelas 7. Biasanya yang kakak kelasnya nanti akan dilibatkan di kegiatan-kegiatan untuk menyambut adik kelasnya, sehingga yang kelas 8 ke atas biasanya akan hadir lebih awal dibandingkan yang santri baru kelas 7. Kurang lebihnya begitu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti jika ada yang dirasa kurang jelas bisa menghubungi wali kelas atau berkomunikasi langsung dengan saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ketika ada kekurangan pada apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Itu semata-mata kesalahan dan kekhilafan dari saya selaku manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erlinda Binestranti atas informasinya. Informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Al-Faqih. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Hermawan yang alhamdulillah sudah hadir, insya Allah nanti akan memberi parenting. Kemudian yang saya hormati dan kita semua hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono, Ibu Erlinda Wisdiantri, yang kami hormati Ustadz atau Kiai Mukim Pondok Pesantren Darul Arkom, Ustadz Musa Fitri. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri kelas 7, 8, 9, kelas 7, 8, 10, dan 11. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita masih bisa diberi kesehatan, masih diberi penglihatan, masih diberi pendengaran, yang dimana ketika kita menghitung nikmat itu satu persatu, maka tidak akan sanggup kita manusia untuk menghitungnya. Maka dari itu, dengan banyaknya limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sudah menjadi kewajiban kita
setiap hari, setiap pagi, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun pagi dengan keadaan sehat, maka kita selalu mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi agung kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya suri tauladan kita, yang dimana kita tidak pernah bertemu dengan beliau secara langsung, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung, kita tidak pernah dalam satu majelis dengan beliau secara langsung. Tetapi karena kita beriman kepada Allah dengan rukun iman, kita mengimani rukun iman, kemudian kita memahami pengertian rukun Islam dan sebagainya. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW kita percaya. Kita percaya. Mudah-mudahan ikhtiar kita selalu mengingat Rasulullah, selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau laksanakan. Semoga kita diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Mohon izin Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin pengumuman dari kepondokan. Mau sudah disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai emani, kemudian rapor dan sebagainya. Untuk emani memang kami sudah sepakat, Ibu, dari pondok sudah sepakat, karena lebih banyak mudorotnya jika anak itu menyimpan uang sendiri. Ya. Ada laporan kehilangan mulai dari 1.000 sampai ratusan ribu. Ada yang mungkin kehilangan itu mungkin bisa saja mungkin diambil, atau bisa salah, lupa menaruh, atau jatuh dan sebagainya. Faktor-faktor itu yang membuat kami untuk mempertimbangkan emani. Jadi harapannya untuk kalau memang tadi Bapak Ibu semuanya sepakat untuk tahun ajaran baru, insya Allah untuk uang semua menggunakan kartu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Baik, dari kepondokan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri semua yang sampai detik ini masih mempercayakan pendidikan mu'allimin yang berbasis pondok pesantren. Alhamdulillah, mudah-mudahan kepercayaan Bapak Ibu semua yang diberikan pada kami itu menambah semangat, menambah solid, menambah ya menjadi untuk kembali untuk menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sampai nanti selesai kelas 3, selesai masih lanjut SMA sampai selesai, mudah-mudahan Bapak Ibu masih mempercayakan pendidikan pondok pesantren dan mu'allimin ini kepada pondok pesantren Darul Arqam. Kemudian saya selaku nama pribadi maupun struktural di pondok pesantren sebagai kepala pondok, jika memang sampai saat ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak kekhilafan, saya atas nama pribadi dan kepala pondok saya memohon maaf sebesar-besarnya. Baik, adapun pengumuman yang pertama, untuk liburan itu kemarin sudah di-share jadi Bapak Ibu lewat wali kelas masing-masing. Liburnya kita memang 1 bulan, jadi ini harus ekstra ya. Kemarin Bapak Ibu menitipkan kepada kami, ini kami kembalikan sementara kepada Bapak Ibu ya. Harapannya
apa yang sudah diberikan di sini, apa yang sudah dilaksanakan di sini, anak-anak tetap mempraktekkan di rumah. Nah, mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk menjadi mengawasi kegiatan anak-anak di rumah. Mulai dari ibadahnya, ya, karena di sini selalu diarahkan untuk sholat 5 waktu berjamaah, ya untuk santriwan khususnya diarahkan untuk berjamaah di masjid. Bahkan syukur-syukur bisa menjadi muadzin dan sebagainya. Kemudian mengenai sholat tepat waktu, mengenai sopan santun, mengenai membantu orang tua. Di sini santri semuanya insya Allah sudah bisa mencuci, Bapak Ibu, sudah bisa mencuci sendiri. Jadi jangan khawatir kalau di rumah itu kok bilangnya belum bisa mencuci, ya itu berarti bohong. Jadi silahkan kalau misal di sini mencuci sendiri, ya silahkan di rumah juga mencuci sendiri. Atau mungkin ada memang yang wali yang mohon maaf, mumpung putra putrinya di rumah kemudian dimanja dan sebagainya. Ya itu boleh, tetapi sebenarnya jangan terlalu sering. Kenapa? Karena nanti kembali ke mindset awal lagi. Jadi nanti diulang seperti itu. Ya, jadi apa yang sudah dibiasakan di pondok pesantren Darul Arkom, monggo Bapak Ibu dilanjutkan di rumah selama liburan sampai selesai. Kemudian yang selanjutnya mengenai tugas. Jadi anak atau santri kita tidak membebankan, tetapi ini menjaga agar hafalan anak, hafalan santri tetap terjaga. Kemudian walaupun libur, hafalan tetap ditambah. Jadi memang masih ada tugas tahfidz di rumah. Untuk nama kelompok-kelompoknya tadi malam sudah saya sampaikan di semua santriwan dan santriwati, tetapi saya bacakan kembali menawi nanti santrinya lupa. Saya bacakan per kelompok. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu belum punya nomor HP Ustadz atau Ustazahnya, mungkin nanti bisa dicatat. Untuk kelompok yang ikhwan, kelompok yang putri, kelompok pertama dengan Ustazah putri itu Abdillah Aisyah, Kaila Putri Ramadhani, Diva Fitria Zaneta, Nafisa Febriani, Sylvia Putri, Dini Aryani, Ainaya, kemudian Satrilia Jayanti, Sylvia Desta. Ini dengan Bu Putri. Nomor HP-nya 0858 6507 7795. Kemudian dengan kelompok 2 pengampu Ustazah Rahma, Natasha Wanda Putri, Faras Akila Nafiatul, Dania Asya Yogi, Faizatun Hanifah, Nilufa Ayu, Nasyatul Laili, Nadifa Deris, Ruri Hanifah Lubis, Naifah Hana Istiqomah. Nomor HP Ustazah Rahma 0857 2857 0358. Kelompok 3 dengan Ustazah Awis, Rahma Nurul Askia, Ramadhani Nur Azizah, Puri Fajrianti, Asna Alaya, Amani Aska Zulian, Nisrina Bening Aira, Rena Finska Fidelia, Afifah Apriliana, Corin Alicia Pratama, Kalila Zafira Putri Listia. Nomor HP Ustazah Awis 0857 2769 6896. Kemudian kelompoknya Ustazah Fani, Hansa Alia Firdaus, Zarifatul Afifah, Bilfa Arita, Sifa Nur Hidayatul, Rahma Anissa Dewanti, Zakia Ramadhani, Farah Nur Maulina, Sabrina Dia Nur Hatido, Sabita Puspita, Syakib, Miftahul Jannah. Nomor HP Ustazah Fani 0813 3672 0562. Ustazah Nilam
Tasha Al-Zawra, Yuyun Nur Arifah, Keisha Zaroun Nihla, Najwa Zahra, Fitria Alia, Sarah Syahwita, Isfihana, Markamah Kartika Sari, Rahma Hasri, Keisha Syazfa Anissa. Nomor HP Ustazah Nilam 0822 6490 2921. Menika untuk kelompok santriwati. Untuk santriwan ini memang perlu ekstra. Yang kemarin liburan yang kemarin itu masih ada 1 minggu baru ada yang masuk grup. Jadi memang tertinggal dari teman-temannya. Jadi harapannya nanti ini mulai setoran hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi sebelum hari Sabtu silahkan nanti putra putrinya dimasukkan grup di kelompoknya pembinanya ustadz-ustadznya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk putra Ustadz Noval, Fatih Akmal, Ahdan Rizki, Ahmad Farhan, Galih Fahrul Huda, Iqbal Noval Azam, Muhammad Kadafi. Kemudian ada Ustadz Fakih, Galang Yuda Maulana, Rifki Juliandri, Sabik Alinsi, Fatih Rozik, Rafindra Tri, Fadilah Karisma Zulfikar, Faizuddin Adawam. Ustadz Baskoro, Danin Akbar, Pramatya Arkanindira, Afif Gaza, Rilo Rautomo Aji, Falah Putra Krisendi, Zarif Muzaffar, Hamam Faiz Rosidin. Kelompok Ustadz Musa, Fadilah Putra Kurniawan, Naufal Hazik, Filah Al-Sirozi, Sofa Fatir, Muhammad Abdul Karim, Ganindra Al-Haidar. Kelompok Ustadz Yahya, Zulkarnain, Muhammad Zifen, Hafiz Zaki, Kevi Arkinanta, Raka Ahmad Muzaffar, Dimas Akbar. Kelompok Ustadz Faisal, Altamis Nazan, Anton Ruliawan, Afgan Taufik, Naka Sabilillah, Banar Fatan Perdana, Arif Rahman Hakim. Kelompok Ustadz Anis, Irham Fajri, Febri Rizky Falibianto, Zorif Fahri Prayogo, Muhammad Nizar, Aditya Agung Nur Hidayat, Muhammad Rifki Al-Farizi. Menikah nggih kelompok untuk putra. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk setiap hari putra putri ini pun untuk selalu setoran hafalan selang-seling, mulai dari hari Sabtu murojaah dulu, hari Minggunya ziyadah, jadi selang-seling murojaah ziyadah. Kemudian nanti setelah setoran nanti Bapak Ibu bisa mentandatangani buku setoran putra putri ini pun. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian yang selanjutnya mengenai tugas PKM kemuhammadiyahan di tingkat ranting Muhammadiyah atau PCM, itu teknisnya nanti akan disampaikan melalui website pondok. Jadi kita punya website Bapak Ibu, silahkan nanti bisa dicek. Di situ ada banyak informasi tentang Pondok Pesantren Darul Arqam. Salah satunya besok ada yang diupload yaitu tugas tentang PKM. Itu websitenya mungkin nanti bisa diingat atau dicatat, darularqampurworejo.sch.id. Di situ nanti ada brosur mengenai informasi pondok. Seperti itu. Jadi nanti dicek. Kemudian mengenai libur santri tadi mungkin sudah disampaikan, saya mengingatkan kembali dari tanggal 20 Juni sampai 19 Juli. 19 Juli itu kedatangan santri lama ke sini, jam 2 sampai jam 3 sore. Harapannya nanti sore setelah asar nata-nata kamar dan sebagainya. Karena untuk tanggal 20-nya itu santri semuanya persiapan MPLS penyambutan santri baru. Kemudian untuk tanggal 21 Juli itu santri kedatangan santri baru. Jadi mohon kerjasamanya untuk semua Bapak Ibu untuk bisa datang tepat waktu. Jangan lupa ketika datang dipastikan santri harus rapi potongan rambutnya untuk yang ikhwan. Ukuran potongan rambut 421. Jadi tidak ada yang sininya hilang, sini belakang panjang. Tidak ada yang
sininya pendek, ada jalan tumonya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu semuanya sebelum santriwannya masuk kembali ke pondok diperhatikan cukuran rambutnya. Oke, kemudian selain foto orang yang rapi, pakaian kedatangan yang rapi. Jadi pakaian celana bahan hitam, yang penting tidak jin. Celana bahan, tidak celana pendek. Kemudian ya yang sopan. Kemudian mengenai barang-barang silakan tetap selalu dinamai Bapak Ibu, karena banyak sekali barang-barang yang tergeletak, entah itu ditinggal secara sengaja atau tidak sengaja. Ada payung di masjid, ada sendal di genteng, ada lagi apa ya, celana jatuh tidak ada namanya, tidak tahunya siapa dan sebagainya. Minta tolong apapun barang-barang yang dibawa besok setelah liburan tetap diberi nama. Selanjutnya mengenai informasi perkembangan pembangunan Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai hari ini masih proses pembangunan gedung yang belakang. Insya Allah kita targetnya 3 lantai lagi. Ini baru berjalan 2 lantai. 2 lantai masih 2 ruangan, masih kita lanjut. Harapannya tahun ini, tahun ajaran ini kita bisa 2 lantai, jadi bisa digunakan untuk kegiatan KBM atau di pondok. Sebelum mohon doanya Bapak Ibu, doanya, kemudian ikhtiarnya. Alhamdulillah jika memang ada yang mau menambahkan infaknya untuk gedung, dibantu share, dibantu informasi ke jamaah-jamaah atau tetangga atau saudara yang lain. Kita selalu membuka infaknya berupa material, berupa materi ataupun non materi, bisa semen, keramik dan sebagainya. Kami selalu menerima berapapun infak yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu nanti silahkan bisa melihat sendiri pembangunnya kalau memang mau melihat, ada di area belakang. Kemudian mengenai yang selanjutnya, mengenai tata tertib pondok pesantren, ini kita sudah masuk tahun ke-5. Kita di tahun kedua dan ketiga itu sudah membuat tata tertib santri. Mungkin angkatan terakhir yang dibagi satu-satu itu angkatannya siapa nih Bu, Bapak Ibu? Yang kelas 7 sudah dapat ini belum gitu? Satu-satu? Belum gitu? Kelas 8 sudah? Belum juga? Ya. Ini mohon doanya untuk tahun ini kita perbaiki lagi karena setiap tahun tata tertib itu ada pembaharuan, ada evaluasi. Jadi untuk mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti sudah jadi. Nanti ketika sudah jadi kita infokan kepada Bapak Ibu semuanya, bisa berupa lewat file atau lewat hard file seperti itu gitu. Mungkin itu dari kepondokan Bapak Ibu. Karena setelah ini akan ada materi dari Bapak Ustadz Hermawan yang akan disampaikan nanti beliau. Mohon untuk masih di aula terlebih dahulu. Setelah nanti acara Bapak Hermawan selesai, nanti ada doa penutup dari Ustadz Musa. Kemudian nanti dilanjutkan pengambilan rapot di aula. Ya, mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nasrum minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahri Al-Fakih atas informasinya. Acara selanjutnya yaitu parenting wali santri dengan tema pola komunikasi wali santri dengan asatid
yang akan disampaikan oleh Bapak Hermawan MPDI. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono Bayan, yang saya hormati Kepala Pengasuh Asatidz Ustadz Fahri Al-Faqih, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Muhammadiyah Jono, para Ustadz dan Asatidzah Pondok Pesantren Darul Arqam Jono, serta tak lupa Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, yang saya muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufiknya bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak lupa, karena ini pertemuan kedua kita, bulan Syawal kemarin kita pernah sudah ketemu saat momen halal bihalal. Yang kedua, kita sampaikan sholawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga, sahabatnya, umat Islam yang senantiasa ittiba sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya dari SMP Muhammadiyah Jono serta Pondok Pesantren Darul Arqam Jono. Insya Allah saya tepat waktu Bapak Ibu, jam 10 sudah selesai, atau mungkin sebelum jam 10 sudah selesai. Saya sudah bisa memahami gelagat Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah tidak nyaman, jadi saya tidak lama-lama, maksimal kemampuan mendengar kita itu maksimal 1 jam. Kalau sudah di atas 1 jam, maka pikirannya belayang terbang ke mana-mana. Alhamdulillah bisa bertemu pada pagi siang hari ini. Tidak banyak Bapak Ibu yang akan kami sampaikan, hanya meyakinkan, hanya menambah, hanya menguatkan keyakinan Bapak Ibu semuanya sebagai wali santri, sebagai wali santri di Pondok Pesantren Darul Arqam ini. Alhamdulillah, kalau anak saya kemarin sudah lulus, sudah selesai dari Darul Arqam ini. Terima kasih Ibu Kepala dan juga para ustadz-ustadzah sudah selesai. Nah, saya ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu, baik pengalaman pribadi pernah nyantri maupun sebagai wali santri. Kira-kira sudah siap atau belum Bapak Ibu? Sudah? Sudah masak Ibu? Sudah. Saya yakin dagingnya masih sisa banyak, dan nanti sudah disiapkan untuk anak-anak Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini masih hari tasyrik. Kalau hari tasyrik itu pasti dagingnya masih banyak, di freezer pasti masih full Pak ya. Belum habis. Jadi saya tidak lama-lama, nanti Ibu bisa pulang cepat sehingga makan siang sudah bisa di rumah Ustadz Musa, dan Bu Sri tidak masak, Bu Sri, Bu Sri tidak masak siang loh. Tidak kan, jadi pas jam 10 ambil rapot, jam 11 selesai, kemudian pulang, insya Allah tengkleng, rendang, soto, gulai, sudah siap makan siang bersama-sama di rumah Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Baik,
Bapak Ibu rahimakumullah, hanya satu saja Bapak Ibu. Mohon maaf yang di belakang tidak bisa melihat dengan jelas, okay? Jadi saya ingin meyakinkan Bapak Ibu, ingin menguatkan Bapak Ibu yang telah menyekolahkan, yang telah mendidik, menitipkan anak-anaknya di SMP Muhammadiyah Jono, di pesantren Darul Arqam ini, yang kemarin kelas 1 SMP naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3, okay? Atau yang kelas 1 SMA naik 2 SMA, 2 SMA naik 3 SMA. Nah, saya berbagi pesan kepada Bapak Ibu semuanya. Pesannya itu titip T I T I P titip, ya. Jadi pesannya titip. Dan ternyata Bapak Ibu, titip yang terdiri dari 5 huruf itu ada maknanya, ada artinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang menyekolahkan, yang menitipkan putra-putrinya di Darul Arqam Jono ini harus benar-benar titip. Titip, ya. T yang pertama adalah tega. Oke. Jadi Bapak Ibu yang menitipkan, menyekolahkan anak-anaknya di Darul Arqam ini, di SMP Muhammadiyah Jono ini, T yang pertama adalah apa Pak Bu? Tega. Oke, tega. Jadi harus yakin 100% tega, anakku ya sudah saya titipkan, saya pasrahkan di Darul Arqam Jono. Artinya maaf, perhatian yang lebih mengarah kepada manja ini sudah mulai dikurangi, okay? Sudah mulai dikurangi. Harus tega, percaya kalau anak Bapak Ibu, anak kita semuanya di pesantren itu dididik. Jangan beranggapan anak kita masuk pesantren itu kesannya dibuang, diasingkan, okay? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan punya kesan seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa tetangga yang masih punya pikiran seperti itu. Kayak anak limo diguak neng pondok telu, ora kuat bayari, ora kuat ngeragati, tidak masalah. Biarkan tetangga masih ada yang punya pikiran seperti itu, Pak. Tapi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, sekali lagi tolong jangan punya pikiran dibuang. Justru harus tega. Anak kita itu kalau di pesantren, insya Allah, kalau bahasanya prihatin dulu Pak ya. Jadi secara mental itu insya Allah matang, sudah jadi, ya sudah terbentuk, sehingga nanti selesai dari pesantren, insya Allah sifat tadi kita tega kepada anak-anak kita itu berbuah manis, okay? Tidak menjadi anak yang manja, kalau ada apa-apa lari kepada orang tua. Nah, pasti berbeda antara anak pesantren dengan anak yang tidak di pesantren. Pesantren adalah medan pendidikan dan perjuangan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ya pernah ada yang nyantri, mondok, pasti berbeda. Saya dengan istri saya saja pola pikirnya berbeda. Saya jebolan santri, istri saya tidak, ya maka pola pikirnya berbeda Pak. Ya, jadi mindsetnya terhadap anak saya yang kemarin di sini juga berbeda, pola asuhnya berbeda. Ya, yang jelas ya menurut pengalaman, ya, anak yang dari pesantren itu lebih tahan banting, ya mentalnya lebih tahan banting daripada yang maaf tidak di pesantren. Karena tadi Pak, apa-apa serba sendiri, serba mandiri, punya masalah harus diselesaikan sendiri, maka perjuangannya memang benar-benar dapat. Oke, jadi harus tega, oke? Meskipun ya besok sudah libur 1 bulan, tidak masalah, diberi sedikit apa kelonggaran. Oke, jadi itu T yang pertama Bapak Ibu, tega.
Ada yang nangis dulu Pak ketika melepas meninggalkan di sini? Ada. Bapak ada yang nangis? Ada Pak ya? Paling di hati Pak ya. Nah, yang banyak pasti siapa? Ibu-ibu. Wah, itu hari pertama, hari kedua mesti kepikiran terus. Wis maem apa durung? Bisa ngumbahi apa ora? Wajar Bu, wajar. Ya, sebagai ibu-ibu wajar. Tapi memang harus tega. Insya Allah diperhatikan, tidak dibuang, tidak diurus. Oke? Justru tadi sebaliknya, tahan banting Pak. Oke? Tahan banting. Itu yang pertama, nggih, Bapak Ibu tega. Yang kedua apa? Bapak Ibu, I-nya adalah ikhlas. Nggih, ikhlas. Ikhlas sudah pernah saya sampaikan mungkin kepada Bapak Ibu. Ikhlas itu ya posisi kita saat akan mengerjakan sesuatu itu disebut dengan ikhlas. Nggih. Beda dengan ridho. Kalau ridho itu menerima. Nggih, kalau kita mau memberi, mau melepaskan sesuatu, itu yang diutamakan adalah ikhlas. Tapi kalau saat menerima, diberi sesuatu, ya, atau mungkin musibah, dapat musibah, yang pas bukan ikhlas, tapi apa? Ridho, ridho. Saya memberi nafkah kepada istri saya, ini Bu, 1 juta untuk 1 tahun. Maka saya yang memberi sangat ikhlas, turah malahan. Istri saya yang mendapatkan 1 juta untuk 1 tahun, ada yang menjawab tidak ridho. Ya, maka yang pas adalah ridho, karena posisinya menerima, ya, bukan memberi. Ridho, ya, ridho. Sama kita mendapatkan menjalani takdir ketentuan Allah itu ya dengan ridho, ya, dengan ridho. Jadi ikhlas Bapak Ibu, kita titipkan anak-anak kita. Ikhlas nanti anak-anak kita dididik, dilatih, ditempa, diurus, diberi tugas, disuruh menghafalkan, ikhlas. Kalau kita Bapak Ibu sudah ikhlas, insya Allah chemistry, feeling, perasaan ikhlas tadi insya Allah akan nular ke anak-anak kita Pak. Tapi kalau dari pertama maaf tidak tega, tidak ikhlas anak-anak kita di pondok, nanti feeling kita itu Pak pasti akan nular Pak. Yes. Bahasanya kalau orang tuanya tidak los, ya nanti anaknya juga tidak los. Jadi tega, ya husnuzon lah mungkin bahasa pasnya, tega dalam artian husnuzon, tetap berprasangka baik, kemudian ikhlas nanti dididik, ditempa, atau mungkin seandainya nanti anak-anak kita berbuat kesalahan, melanggar tata tertib, kita juga harus ikhlas anak kita disanksi, diberi iqab sesuai dengan peraturan yang ada, ikhlas. Mungkin tidur, suasana kamarnya apa Pak? Sumuk, bantalnya sudah kempet, kasur busanya sudah apa? Sudah kempes, ya, hujan, mungkin becek dan sebagainya, ikhlas saja, husnuzon. Insya Allah akan sampai ke anak-anak kita, nular, dan nanti anak-anak kita di sini juga akan lebih ikhlas, lebih legowo. Ya, jadi jangan sebaliknya Bapak Ibu. Insya Allah dengan ikhlas itu akan membuka kebaikan, akan meringankan semuanya. Ya. Itu. Kalau Bapak Ibu masih ada yang merasa berat, mungkin di sini kurang nyaman, di rumah tidurnya adem ayem, bantalnya empuk, kasurnya empuk, pakai AC, di sini kipasnya satu saja sudah mau rusak, sudah mau patah. Kalau Bapak Ibu ada yang belum siap, nah, di sini tegas Bapak Ibu, bawa pulang saja. Bawa pulang saja. Karena tadi Bu, di pondok itu memang harus prihatin Pak Bu. Tidak ada yang manja, harus kuat mentalnya. Sakit bahkan harus numpuk cuciannya, setelah sembuh harus nyuci sendiri. Ada masalah apa, selesaikan sendiri. Jadi benar-benar harus kuat Bapak Ibu, harus ikhlas, harus tega.
Tapi kalau di Darul Arkom saya kira bagus ya, masih normal, diberi kesempatan untuk menjenguk 1 bulan 1 kali. Okay? Saya dulu tidak Pak, karena pondoknya masih tradisional, bahkan dicap pondok teroris. Ya, dicap pondok teroris ketika rame-ramenya bom Bali, karena ada 1 alumninya yang terlibat teroris itu. Jadi termasuk pondok yang diawasi oleh Kemenak Jepara waktu itu, karena dicap sebagai pondok yang radikal. Untung selesai dari pondok, bapak ibu saya mengembalikan saya kepada Muhammadiyah, dikuliahke di kampus Muhammadiyah. Jadi ya, seperti ini Pak, tidak menjadi teroris. Kalau bapak ibu saya mungkin tidak narik ya, tidak gondeli ya, mungkin tidak di sini mungkin Pak ya, di tempat lain. Tega Pak. Wah, dulu pondoknya saking tradisionalnya itu Pak, pendidikannya tidak hanya ke arah fisik Pak. Ya jelas kalau belajar agama, tahfidz, bahasa Arab jelas itu ada. Fisiknya juga ditempa dulu saya Pak. Okay. Jadi kalau sudah SMA itu setiap libur Jumat jelas ada olahraga, lari pagi, kemudian ditambah jam 2 siang itu harus lari Pak. Jam 2 siang setelah sekolah Bu Erlin harus lari Pak, pakai lari 1 kelas itu. Wah, jadi fisiknya memang benar-benar ditempa juga, sehingga tadi ada yang mengindikasikan wah radikal itu. Fisiknya juga ditempa. Belum lagi nanti ada acara hiking jalan jauh 30 kilo 1 semester sekali. Wah, terus fisiknya ditempa, mentalnya juga Bu. Mentalnya juga ditempa, dididik jam 2 malam, jam 1 malam dibangunkan, bangun, ambil nama kamu di kuburan desa sana, ini senternya. Di sini nggak ada Pak ya, dan jangan dulu Pak Bu. Seperti itu Pak Bu, serius. Makanya wah ininya sudah terlatih Pak. Jadi kalau pulang sendiri ada pocong, maaf ada setan, ya tidak menjadi sesuatu yang aneh. Bayangkan Pak, jam 2, jam 1 dibangunkan, disuruh ke makam kampung saya Pak, diberi senter, cari nama kamu Hirmawan, di atas nisan Pak. Pripun rasanya Bu? Berdek saya Pak. Ini lisan saya nggak berhenti baca ayat kursi Pak. Yang saya bayangkan pas nyari nama saya itu dari tanah itu keluar apa? Metut tangan ini ya, geger nih. Pikiran saya seperti itu Pak, tapi wis pokoknya moco ayat kursi, alhamdulillah tidak apa-apa. Ya tadi, jadi memang ada pendidikannya, jangan takut ya, harus berani. Segitunya Bapak Ibu. Karena memang ya beda sistem Pak. Pondok pesantren itu kan sistemnya, polanya berbeda-beda ya. Ada yang tradisional, ada yang semi modern, ada yang modern juga. Kalau yang modern saya kira banyak ya, banyak sekali ya. Mungkin tidak ada tes semacam itu Pak. Di sini pun tidak, guys. Jadi masih tengah-tengah lah. Itu guys, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Ikhlas. Yang ketiga T ya. T yang ketiga adalah tawakal. Tawakal. Jadi tawakal itu ya sudah pasrah kepada Allah. Sudah ikhlas, sudah tega. Tawakal. Tawakal dalam artian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak kita di pesantren baik-baik saja. Yang keempat I ya, huruf keempat I adalah ikhtiar, doa, dan dana. Ada dananya juga Bapak Ibu ya. Ya meskipun mungkin ada yang beasiswa ya, tapi tidak sepenuhnya. Tetap harus memberikan apa? Sangu, sangu, jajan, dan sebagainya. Nah ini kadang saya sering beda pendapat dengan istri saya. Ketika dulu sambil di sini Pak Fakih, Pak Musa, Bu Erlin,
Wah, istri saya inginnya ngasih banyak, tapi saya stop. Rasa akeh-akeh. Wes biar apa? Biar prihatin, biar menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti bapakmu dia, apa-apa harus sendiri. Tapi karena istri saya tidak pernah mondok, maka pikirannya berbeda. Orang tego, aku ini entek kepriwi, kancane duwe mosok anakmu meneng gigit jari, apa orang mesake mas? Ya wes, ya sudah. Tapi tetap saya kontrol juga ya. Kadang-kadang saya menang, kadang-kadang istri menang. Oke? Tapi sesuai fitrahnya suami bapak kebanyakan ngalah daripada napa Pak? Boten dimasake, boten dicuci, disetrika baju dan sebagainya. Oke, kebanyakan seperti itu. Oke, jadi ikhtiar, doa dan dana. Dana penting Pak. Oke, dana penting. Bahkan Imam Syafi'i saja menyampaikan rumus kalau ingin mendapatkan ilmu itu tidak hanya cerdas, semangat, sungguh-sungguh, dekat dengan ustadz, butuh waktu lama. Nah ini punya bekal, punya uang Pak. Okay. Ini rumusnya Imam Syafi'i, 6 supaya mendapatkan ilmu ya. Jadi memang butuh uang Pak, semuanya butuh uang. Ada pernyataannya deh, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Jadi memang butuh uang. Doa Pak penting. Saya yakin Bapak Ibu terus mendoakan anak-anaknya. Ya, jadi jangan kemudian wis titip ning pondok, aku wis tego, aku wis ikhlas, wis tak bayari, tak sangoni, tawakal, terus Bapak Ibu pasrah diam saja, tidak doa, kurang lengkap Pak. Kurang lengkap Bu. Doakan supaya anak-anak kita lebih soleh-solehah lagi. Oke, doa. Apa Pak doanya? Nah, doanya Nabi Ibrahim. Sudah hafal? Robbi habli minas solihin. Pendek Pak. Lebih panjang Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, Robbi habli minas solihin. Doakan Bu. Oke, insya Allah akan sampai kepada anak-anak kita. Kalau hanya nitipkan, nyekolah ke, biayai, tega, ikhlas, maaf Pak, kurang Pak. Doakan. Terus Robbi habli minas solihin. Itu yang paling pendek. Doa yang lain, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Panjang. Atau mungkin anak-anaknya lebih solehah lagi, sholatnya terjaga. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doakan Bapak Ibu, insya Allah manjur. Apalagi Bapak Ibu yang berdoa manjur langsung sampai kepada Allah. Tapi jelas semuanya butuh proses. Tidak ada yang instan. Yang terakhir P ya, titik sudah, tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar. Yang P adalah percaya. Nah ini percaya kepada SMP Muhammadiyah Jono, percaya kepada Darul Arqam, bahwa anak-anak kita insya Allah dididik sebaik-baiknya, secara jasmani, rohani, mental insya Allah dijaga, dididik. Jangan kebalikannya, belum percaya kemudian masuk terlalu dalam, ya monggo. Kalau ada seperti itu, nanti ada tahapan, ada cara yang lain ya. Ini Bapak Ibu jadi tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar dan percaya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada waktu? Jadi selain saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Wali Santri, kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Ibu Ustadz-Ustazah yang mengasuh di Darul Arqam. Saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu Ustadz-Ustazah, dengan Pak Fakih, Pak Musa dan sebagainya, sudah sharing, sudah komunikasi bagaimana kalau besok
ada santri yang bermasalah, punya kasus, bagaimana Ustadz atau wali kelasnya menyampaikan pesan informasi kepada Bapak Ibu, sudah kami berikan materinya, okay? Ya nanti tetap akan kami dampingi Bapak Ibu supaya lebih sempurna, lebih intensif lagi. Ini fenomena komunikasi kita Bapak Ibu, wali santri dengan pihak pondok, okay? Ada yang begitu baik dan ada yang begitu buruk. Tapi saya kira semuanya sudah berjalan dengan baik karena sudah ada WA, sudah ada grup WA. Jadi insya Allah lebih mudah. Kecuali memang ada miskomunikasi, ada salah paham. Nah ini perlu harus telepon atau datang langsung. Okay? Kemudian ini materi yang saya sampaikan ke Ustadz dan Ustazah, okay? Ya memang diakui ada beberapa Ustadz Ustazah yang belum memiliki kemampuan dasar dalam berkomunikasi. Tapi insya Allah sudah kami sampaikan kepada Ustadz dan Ustazah bagaimana menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu wali santri yang benar-benar isi WA-nya itu informasi, bukan menyalahkan Bapak Ibu, bukan menyalahkan anak-anaknya. Nah, sudah kami sampaikan bulan Syawal kemarin. Semoga masih ingat Pak Fakih dan Pak Musa, ada catatannya. Saya kira penting komunikasi antara wali santri dengan para ustadz dan ustazah, Bapak Ibu, jelas misi pesantren akan tersampaikan dengan baik, ya. Kemudian Bapak Ibu juga semakin aman, nyaman, percaya kepada pihak pesantren atau SMP Muhammadiyah Jono. Ini yang pertama, supaya besok komunikasi kita lebih lengkap lagi, Bapak Ibu, memperjelas tata tertib komunikasi pesantren dan wali santri. Saya kira sudah berjalan seperti biasanya, bagus. Jadi Bapak Ibu wali santri komunikasinya lewat wali kelas, okay? Lewat wali kelas masing-masing, kemudian dari wali kelas disampaikan ke Ustadz dan Ustazah. Sama kalau dari dalam berarti ya dari santri, kemudian Ustadz Ustazah, kemudian ke wali kelas, baru ke Bapak Ibu. Memang ada sedikit kekurangannya, kadang terlalu lama Pak ya, slow respon. Karena harus 2 pintu, Ustadz dan wali. Okay? Ya, nanti bisa diperbaiki lagi titik-titik mana yang menyebabkan terhambat, nanti bisa kita perbaiki bersama. Termasuk nanti lewat saat Bapak Ibu bertemu dengan wali kelas masing-masing. Memberi skill standar kepada Ustadz dan Ustazah sudah kami sampaikan. Kemudian juga kita ada pertemuan antara pihak pondok dengan Bapak Ibu wali santri, juga dengan SMP Muhammadiyah. Saya kira ini pertemuan yang sangat baik dan efektif untuk menyamakan visi misi pondok. Tabayun konfirmasi Bapak Ibu, jadi jangan emosi, ya, jangan emosi, jangan langsung menghakimi, tapi tabayun dulu, konfirmasi dulu. Apakah benar atau salah, gitu. Jadi jangan buru-buru. Tentukan waktu yang paling baik untuk komunikasi. Saya kira sudah paham semuanya. Gitu. Ini untuk Ustadz, Ustazah dan juga Bapak Ibu. Gitu. Artinya komunikasi itu tidak hanya pas ada masalah saja, tapi mungkin pas adem ayem tidak masalah. Mungkin bertanya kepada wali kelas bagaimana kondisinya, ada info apa, boleh-boleh juga. Bagus, ya. Artinya sekali lagi tidak komunikasinya pas ada masalah saja, tidak seperti itu. Tapi kapan saja, baik tidak ada masalah maupun saat ada masalah. Jangan merasa paling benar, memang harus dikonfirmasi dulu. Kemudian ini yang saya sampaikan ke Ustadz dan Ustazah,
tidak ada unsur menyalahkan ya atau menasihati wali santri. Jadi bahasanya lebih banyak ke memberikan informasi. Kalaupun mungkin masih ada Bapak Ibu, ya kita pahami. Karena para ustadz dan ustazah lebih mudah, okay? Kadang bahasanya kurang pas, okay? Kurang pas. Semoga Bapak Ibu bisa menerima. Okay? Kemudian tidak memilih materi komunikasi kepada wali santri, ya, dari ustadz atau ustazah ke Bapak Ibu semuanya. Ini sudah kami sampaikan kepada ustadz dan ustazah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jam 10 dan Bapak Ibu duduknya sudah tidak nyaman, wes gerak-gerak, sudah banyak semutnya dan pasti sudah batin saya cepet kok, terus rampung jam 10 gitu. Setelah ketemu karo anakku karo iki bla bla bla. Silakan Bapak Ibu. Yang paling penting tadi Pak, titip ya, tega, monggo, tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, doa juga, okay? Dan apa? Percaya. Pun itu saja Bapak Ibu. Insya Allah kalau sudah ada titip tadi, insya Allah feeling atau perasaan kita yang baik itu insya Allah akan nular ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita yang di pesantren ini bisa lebih aman, nyaman belajarnya dan bisa menjadi penerus Bapak Ibu yang soleh dan solehah. Okay? Amin ya rabbal alamin. Berbagi tips saja. Kalau besok di rumah, kalau saya kemarin waktu sambil mondok, yang saya cek itu ya jamaahnya dan tahfidznya Pak. Memang kalau HP sudah susah Pak ya. Kalau HP susah. Dan memang disuruh sholat kadang mundur semenit, 2 menit, 5 menit Pak ya. Ya wajar Pak. Yang penting kita jangan bosan. Ayo tangi, sholat, ayo ke masjid. Bisa nyekel HP Pak. Ayo cepat mangkat, ya turun, mangkat, pelan-pelan Pak, sabar. Okay? Jadi kalau sudah SMP, SMA itu memang apa ya, perintahnya ya bukan perintah kepada anak kecil ya, perintah tapi seperti ngajak teman Pak. Karena mereka sudah apa? Sudah besar. Ayo sholat cepet, musik, asar kan tekan jam 4:30, ini nembe jam 3:30, si ono waktu nih. Balik ke Pak. Ya, balik ke, jadi sudah bisa menggunakan logikanya Pak. Oke, gitu. Jadi memang harus sabar, pelan-pelan. Oke. Tadi sholat jamaah dan juga tahfidznya. Kalau saya dulu setiap ba'da maghrib selain setor ke Pak Musa, ya setor ke saya juga Pak. Jadi biar banyak pekerjaan, setornya ke 2 pintu, kepada saya atau ibunya. Kemudian baru ke ustadz atau ustazahnya, okay? Jadi jangan langsung lepas cul, jangan, tetap harus dikontrol. Okay? Kalau makan ibu masak lebih kuat, lebih keren, wajar di mana-mana seperti itu. Okay? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, okay? Nah, soalnya wis dobatin kabeh, cepet. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit berbagi apa yang saya miliki, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kalau ada waktu lain bisa bertemu, bisa silaturahim lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hermawan MPDI atas parentingnya dengan tema pola komunikasi wali santri dengan asatidz. Selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Musa Al-Fitri. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahibila ghayah wassalatu wassalamu ala rasulillah bila nihayah. Amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam ukhuwah Islamiyah di keluarga besar Darul Arqam ini, dan juga mudah-mudahan sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita semua. Dan mudah-mudahan nanti di rumah anak-anak kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kita dan kepada guru-guru yang ada di pondok melalui tugas-tugas online-nya. Dan juga di antara yang penting kita perhatikan adalah akhlak, karena ini adalah ciri khas sebuah pondok pesantren. Jangan sampai terlalu sibuk dengan HP, tidak lupa juga menjaga satu waktu berjamaah di masjid bagi yang putra khususnya, dan senantiasa menutup aurat terutama di luar rumah. Dan apabila menggunakan motor, ini baik yang putra maupun yang putri, mohon senantiasa diberikan bimbingan kepada anak semuanya, jangan banyak ngebut di jalan ataupun lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya khususnya Pondok Darul Arqam ini dan semua pondok pesantren yang ada di Indonesia ini senantiasa maju, unggul, semakin banyak santrinya, semakin unggul kualitasnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas wal jinna jami'an ja'alna sabran man ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi tarbiyatina wa barik lana fi ma'hadina fi ma'hadi Darul Arqam wa sa'ir ma'hadi fi Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a. Allahumma alif bainana wa baina qulubi jami'i wali talami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini pembagian rapor santri oleh wali kelas masing-masing yang kemudian dilanjutkan oleh perpulangan santri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi, kita akan bagi ruang untuk menerima kabarnya. Untuk di ruang yang kelas ini, untuk kelas 7A, 7B, nanti dengan Mas ya langsung. Oh, ya. Cukup mejanya. Oke, siap. Siapkan. Menunggu informasi memanggilan dari wali kelasnya.
Ya,